Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Muna dari Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E2019-2081. Di video ini saya akan membahas tentang ekonomi mikro serta menjawab pertanyaan dari Ibu Nikmatul Masroh. Nomor 1 yaitu paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Jawabannya adalah akidah adalah fondasi utama dalam ekonomi syariah, dan akidah adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang Maha Esa sebagai sarana hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Yang nomor 2 yaitu mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah. Jawabannya adalah karena maslahah merupakan kesejahteraan umum yang sulit untuk dilakukan karena bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah agama atau din, masalah intelektual atau akal, masalah keluarga dan keturunan atau nas, masalah jiwa atau nafas, dan material atau wealth. Dan jika semua sudah terpenuhi, maka akan tercapainya falah tersebut. Jika salah satu dari kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi tapi tidak seimbang, maka kebahagiaan hidup juga tidak akan tercapai dengan sempurna. Yang nomor 3 yaitu apa definisi falah. Falah merupakan seruan kepada kaum muslimin untuk meraih kemenangan. Menurut Ustadz Tuba Jazil bin Damanhuri, falah secara bahasa diambil dari aflaha yuflihu, yang berarti kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan. Kemenangan dan kemuliaan yang dimaksud adalah dalam hidup di dunia dan di akhirat. Yang nomor 4 adalah apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam, yaitu 1 tujuan, kesuksesan yang hakiki atau falah, 3 pilar yaitu keberadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, dan 4 fondasi yaitu ukhwah, syariah, akhlak, dan akidah. Yang nomor 5, jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah, yaitu konflik antar berbagai tujuan hidup, ketidakmerataan distribusi sumber daya, dan keterbatasan manusia. Yang nomor 6 adalah definisi konsumsi. Definisi konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi dan menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang ataupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Nomor 7, bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia dari makhluk lainnya. Sebagai misal, baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, dan sebagainya. Sedangkan keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi, belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Nomor 8, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah. Kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Jadi kesimpulannya dari perbedaan keduanya yaitu maslahah mengandung 2 unsur, yaitu manfaat dan berkah, di mana ketika kegiatan konsumsi memperhatikan kehalal haramannya, maka akan mendapatkan manfaat fisik serta keberkahan berupa pahala. Berbeda dengan yang tidak memperhatikan kehalal haramannya, maka yang ia dapatkan hanya kepuasan. Nomor 9, coba terangkan formulasi maslahah. Formulasi maslahah adalah bahwa dalam maslahah terkandung unsur manfaat dari berkah. Formulasi itu dapat ditunjukkan bahwa ketika pahala suatu kegiatan tidak ada, atau misalnya ketika mengkonsumsi barang yang haram atau barang halal namun dalam jumlah berlebih-lebihan, maka maslahah yang akan diperoleh konsumen adalah hanya sebatas manfaat yang dirasakan di dunia. Nomor 10, paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Konsumsi duniawi adalah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia sebagai konsumsi sehari-hari. Ketika kegiatan duniawi diniatkan untuk beribadah, maka di samping kegiatan itu akan memberikan manfaat, bahkan juga akan memberikan berkah bagi pelakunya. Nah, sedangkan konsumsi ukhrawi adalah konsumsi barang atau jasa yang dibeli untuk dibagikan kepada fakir dan miskin, untuk disodakohkan atau diinfakkan.
Nomor 11. Apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Utilitas marginal atau law of diminishing marginal utility adalah jika seseorang mengkonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Nomor 12, jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim tidak peduli maslahah. Dapat disimpulkan bahwa maslahah lebih baik daripada utility, karena dalam utility hanya meningkatkan kebutuhan diri sendiri dan dunia semata, sedangkan dalam maslahah tidak hanya kebutuhan diri sendiri, akan tapi dapat bermanfaat kepada orang lain juga. Dalam maslahah juga tidak hanya mementingkan dunia semata, tapi juga akhirat. Jadi orang yang peduli terhadap maslahah akan mendapat nilai lebih, yakni nilai keberkahan dibandingkan orang yang tidak peduli terhadap maslahah, karena orang tersebut hanya mendapat nilai kepuasan duniawi saja, bukan untuk keberkahan atau manfaatnya. Nomor 13. Jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Cardinal approach diasumsi bahwa semakin banyak barang atau jasa yang halal dan thoyyib yang dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat keberkahan yang diterima seorang muslim. Sedangkan ordinal approach diasumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan atau dijumlah antara satu konsumen dengan konsumen yang lain. Akan tingkat kepuasan yang berbeda dalam konsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Nomor 14. Apa definisi dari marginal maslahah? Marginal maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah, yang dimana seorang konsumen akan mempertimbangkan keberkahan serta manfaat yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya, dan kegiatan tersebut tidak hanya memikirkan kepuasan duniawi saja. Nomor 15. Jelaskan definisi dauriyah, hajiyat, dan tasnisiyat. Kebutuhan dauriyah atau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama, yang paling penting. Kebutuhan ini harus dipenuhi untuk hidup yang lebih baik. Jika tidak dipenuhi akan terancam dunia dan akhirat. Sedangkan kebutuhan hajiyat atau kebutuhan sekunder adalah jika kebutuhan ini tidak akan mengancam kehidupan manusia, namun akan kesulitan jika melakukan kegiatan. Yang terakhir, kebutuhan tasnisiyat atau kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang tidak mengancam 5 pokok, yaitu agama, kehidupan, akal, keturunan, harta, dan tidak menimbulkan kesulitan bagi manusia. Nomor 16. Mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Karena berkah yang terkandung dalam suatu kegiatan akan memperpanjang preferensi konsumen terhadap barang dan jasa. Jika kita membeli barang tersebut tidak memiliki keberkahan, maka kita tidak akan mengulangi suatu pembelian. Mengapa kita sering membeli barang seperti ayam, nasi, dan sebagainya? Karena barang tersebut mengandung sesuatu keberkahan. Jadi, jika tidak ada keberkahan, maka akan terjadi yang namanya kejenuhan konsumen. Nomor 17. Jelaskan perbedaan komplementer dan substitusi. Perbedaan barang substitusi dan barang komplementer adalah barang substitusi dan barang dari komplementer terletak dari nilai kepuasan konsumen terhadap kedua barang tersebut. Barang substitusi memiliki nilai yang sama di mata para konsumen, sedangkan barang komplementer memiliki nilai yang berbeda, dan jika nilai kedua barang tersebut dikombinasikan akan memberikan nilai tambah bagi kedua barang tersebut. Nomor 18. Komplementer sempurna terjadi jika konsumsi dari suatu barang mengharuskan konsumen untuk mengkonsumsi barang lain sebagai penyerta dari barang pertama yang dikonsumsi. Nomor 19. Apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh? Substitusi sempurna yaitu hubungan antara dua buah barang yang dikatakan substitusi sempurna jika penggunaan dua buah barang tersebut bisa ditukar satu sama lain tanpa mengurangi sedikitpun kepuasan konsumen
dalam menggunakannya. Contohnya, konsumsi terhadap gula. Substitusi dekat, yaitu dua buah barang bisa dikatakan substitusi dekat jika fungsi kedua barang tersebut mampu menggantikan satu sama lain. Namun demikian, penggantian satu terhadap yang lainnya di sini menimbulkan perbedaan kepuasan yang mereka peroleh. Contohnya, seorang perokok yang telah menyukai mereka tertentu, mereka akan selalu merokok dari merek pilihannya tersebut. Sedangkan substitusi jauh, yaitu dua buah barang dikategorikan sebagai substitusi jauh jika dalam penggunaan konsumen bisa mengganti satu barang dengan barang lainnya hanya dalam keadaan terpaksa saja. Contohnya nasi atau beras. Nomor 20. Berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Contoh komplementer sempurna yaitu konsumsi mobil atau motor pasti harus disertai dengan konsumsi bensin atau BBM. Begitu juga konsumsi atau pemakaian ban luar sepeda motor pasti harus mengkonsumsi juga ban dalamnya. Contoh komplementer dekat yaitu konsumsi penggunaan sepatu oleh seorang. Jika seorang memakai sepatu, maka kemungkinan besar dia akan memakai sepatu, maka kemungkinan besar dia akan memakai juga kaos kaki. Begitu juga jika seorang mengkonsumsi teh, maka dia akan mengkonsumsi juga gula. Contoh komplementer jauh yaitu penggunaan baju dengan parfum serta penggunaan sabun cuci dengan softener. Contoh substitusi sempurna yaitu konsumsi terhadap gula dan konsumsi terhadap Coca-Cola. Contoh substitusi dekat yaitu seorang perokok yang telah menyukai merek tertentu, mereka akan selalu merokok dari merek pilihannya tersebut dan mesin fotokopi. Contoh substitusi jauh yaitu nasi atau beras dan roti atau gandum. Meskipun roti bisa diganti nasi, namun bagi kebanyakan orang Indonesia mereka tidak akan makan roti sebagai menu utamanya sepanjang masih ada nasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.